inna syaqiyya man hurima fihi rahmatullah azza wa jalla. Ini Nabi sampaikan setelah sebelumnya beliau sampaikan keutamaan Allah beberapa, lalu beliau minta kepada kita untuk tunjukkan selama Ramadan kesungguhan ibadah kita kepada Allah. Fa'alullah min anfusikum khaira, maka kemudian beliau tutup fa inna syaqiyya man hurima fihi rahmatullah azza wa jalla. Sesungguhnya orang yang rugi adalah yang tidak mendapatkan rahmat Allah. Maknanya keberkahan Allah bila Ramadan berakhir karena dia menyia-nyiakannya. Para jemaah rahimakumullah, insyaallah nasihat subuh ini kita akan membahas satu hal yang sangat penting bagi kita orang yang beriman, dan ini kita lihatlah yang menjadi masalah daripada umat yang beriman ini, bahwa sesungguhnya ibadah puasa yang sedang kita jalani ini menanamkan kepada kita sejumlah nilai, sejumlah falsafah hidup yang diharapkan melalui penanaman nilai-nilai tersebut kita dapat menangkapnya, lalu kemudian bagaimana kita menerapkannya dalam segenap aspek kehidupan kita dan sepanjang hayat kita. Maka para ulama melihat bahwa puasa ini adalah lembaga pendidikan. Misal Syekh Muhammad Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu yang membahas semua pendapat mazhab berikutnya, di jilid 2 di pembahasan tentang fikih puasa, di sub pembahasan tentang faedah-faedah disyariatkan daripada puasa, beliau mengatakan wasaumu madrasatun khuluqiyyatun kubra. Puasa itu adalah madrasah moral yang paling besar, yatadarrabu fiha al-mu'minu ala khisalin katsira, di mana orang yang berpuasa itu berlatih, dilatih oleh proses puasa yang dia jalani itu sejumlah nilai dan falsafah hidup. Para jemaah rahimakumullah, di antara apa yang ditanamkan oleh ibadah puasa kepada kita adalah keyakinan kita akan kehidupan akhirat. Itu di antara yang ditanamkan kepada kita. Para jemaah rahimakumullah, di mana ini ditanamkan kepada kita bahwa ketika masuk bulan Ramadan, Allah buat satu aturan baru yang hanya berlaku di Ramadan, tidak berlaku di luar Ramadan. Apa itu? Perkara makan minum di siang hari di luar Ramadan adalah perkara mubah. Yang mau minum monggo, yang mau makan silakan. Tetapi ketika masuk Ramadan, perkara ini siang hari, maksudnya dari masuk waktu subuh terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari masuk maghrib tidak boleh. Maka apa yang akan dialami oleh semua manusia, terutama misalnya di kita, itu masih menahan tak makan tak minum itu lebih 13 jam. Karena mulai kita tak boleh makan dan minum lagi sekarang sekitar setengah 6. Baru kita boleh lagi makan minum itu adalah jam 6.52. Lebih 13 jam kita tidak makan tak minum. Yang hari-hari di luar Ramadan biasanya udah berapa kali minum, udah berapa kali makan. Maka kemudian yang akan kita alami apa? Kita akan haus, kita akan lapar. Maka muncul kemudian dari dalam diri kita apa? Syahwat, yaitu keinginan untuk minum, keinginan untuk makan. Perhatikan barangkali, ya kalau kita mau, ini kita bicara hanya orang yang puasa ya. Kita tidak bicara orang nggak puasa. Ya, karena orang nggak puasa kita nama apa sama dia? Oh dia nggak puasa. Sehingga ada orang tanya ke saya, Ustaz katanya setan di Ramadan dibelenggu ya.
dianya setan. Dia sudah setan. Dia tidak butuh lagi kepada setan. Dan ini yang menyebutkan Allah. Bisa Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Ini kajian dakwah. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinn yuhi ba'duhum ila ba'din dzukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan pada setiap nabi itu musuh. Siapa musuh nabi itu? Syayatinal insi, setan-setan dari kalangan manusia. Wal jinni, setan-setan dari kalangan jin. Jadi karena makna setan orang yang membangkang kepada Allah, maka yang membangkang Allah itu ada dari kalangan manusia, ada di kalangan jin. Nah, kita sekarang bicara hanya orang yang puasa, bahwa proses puasa yang dia jalani menanamkan pada dia banyak nilai dan falsafah. Nah, bagaimana kemudian ini nilai kita tangkap lalu kita terapkan dalam kehidupan kita sepanjang hayat kita. Tadi diantaranya adalah yakin akan kehidupan akhirat. Oke, tadi kita sekarang ini kalau kita mau tadi ketika haus, ketika lapar, kita masukkan saja ke mobil kita ya, makanan, minuman. Rata-rata mobil sekarang ini kacanya semuanya gelap ya, sehingga orang tak nampak siapa di dalam. Beda dengan di Malaysia, semuanya nggak boleh, harus transparan semua. Di kita umumnya gelap semua. Maka kalau kita minum di mobil, tak ada orang lihat. Kalau kita makan, tak ada orang tahu. Begitu mungkin di rumah kita juga ada makanan, ada minuman di kulkas. Orang tak ada orang pergi orang rumah kemana. Kalau kita minum, tak ada yang tahu. Tetapi kita kenapa tak berani minum? Kenapa tak berani makan? Kalau nggak ada orang lihat, karena kita bawa keyakinan Allah tahu kalau kita minum, Allah tahu kalau kita makan. Ini biasa disebut ulama namanya yakin kepada muraqabatullah, yakin akan mendekatnya pengawasan kita kepada Allah. Nah, yakin mendekatnya pengawasan Allah kepada kita ini, ya, itu diikuti oleh keyakinan akan kehidupan akhirat. Karena kalau kita yakin Allah tahu tapi Allah tidak akan apa-apa dengan kita, maka kita tetap akan berani melakukan itu karena tidak apa-apa. Kita beri contoh ya dalam kehidupan ini. Ketika orang-orang yakin bahwa polisi itu di jam pagi, jam orang sibuk ke kantor ke sekolah, itu hanya ngatur lalu lintas, ya, pelanggaran lalu lintas tidak akan tangkap. Nah, orang yang berkendara itu sudah tahu dia bahwa tak ditangkap, maka berani aja cuma polisi pagi nggak pakai helm. Karena apa? Dia yakin polisi lihat, dia yakin polisi tahu dia melanggar nggak pakai helm, tapi nggak ditangkap di jam pagi itu. Jadi kita ketika kita yakin Allah tahu, tapi Allah nggak akan apa-apakan kita, maka kita tetap akan berani melanggar. Kenapa kita nggak berani melanggar? Karena kita yakin Allah tahu dan Allah akan azab kita di akhirat ini. Nah, itu yang membuat real kita nggak berani makan, nggak berani minum. Nah, jamaah rahimahullah, yakin kepada kehidupan akhirat ini adalah perkara yang sangat-sangat penting. Nah, tentunya salah satu dari rukun yang mesti kita imani itu adalah adanya kehidupan akhirat. Nah, keyakinan kepada kehidupan akhirat dibahas dalam kajian ilmu akidah. Al-iman bil yaumil akhir yastalzimu umura. Mengimani adanya kehidupan akhirat itu memiliki konsekuensi, harus meyakini hal-hal yang terkait dengan kehidupan akhirat yang itu sudah hak dalilnya qat'iyyus subut, qat'iyyud dalal. Apa di antaranya jemaah imam bahwa mati bukan akhir dari kehidupan.
justru awal dari kehidupan yang sesungguhnya dan selama-lamanya itulah kematian. Maka mohon maaf, orang yang bunuh diri sudah berat hidup di dunia ini kan tak yakin akan kehidupan akhirat. Dipikir selesai dia hutangnya, dipikir dah selesai bebannya. Tak tahu bahwa justru dengan mati itu awal dari kehidupan yang sesungguhnya dan selama-lamanya. Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa la'ibun wa lahu wa anna ad-darul akhirata la hiya al-hayawan law kanu ya'lamun. Itu di dunia ini apa? Lahu wa la'ib. Ini permainan-permainan yang melelaikan saja. Artinya kayak orang ya main bola, lari sana kejar sini ke sana, dah juga. Wa anna ad-darul akhirata la hiya al-hayawan law kanu ya'lamun. Tetapi kehidupan akhirat kehidupan yang selama-lamanya dan sesungguhnya kalau mereka paham. Nah, kemudian apa jemaah rahimahullah? Setelah mati kita mulai terminal pertama tadi kematian, kedua adalah alam barzakh, alam kubur. Disebut juga dalam ilmu akidah dengan alam tarabbus, alam menunggu. Menunggu apa? Menunggu Allah hancurkan alam semesta ini, kemudian Allah bangkitkan lagi semua yang sudah mati. Menunggu itu bukan menunggu dalam keadaan mati hidup, bukan. Dua pilihannya, nikmat kubur apa azab kubur. Kemudian apa yang mesti diyakini lagi? Dari yakin kepada kehidupan akhirat adalah huru hara dan keadaan mahsyar. Berikutnya apa? Timbangan amal lisan bagaimana? Kemudian berikutnya apa? Berjalan di atas sirat yang dibentangkan di atas neraka. Tentu ujungnya adalah kenikmatan surga, bagaimana dahsyatnya. Kemudian bagaimana dahsyatnya azab neraka. Ini perkara-perkara yang terkait dengan meyakini kehidupan akhirat. Jamaah rahimahullah, di dalam Al-Quran, tapi saya sudah coba baca berbagai tafsir, saya belum dapat ada mufassir yang kemudian menjelaskan pengulangan ini. Tetapi menurut saya, kalau saya yang kemudian menjelaskan ini nggak salah saya, karena dalam pembahasan ilmu balaghah ini dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah di awal. Itu ketika Allah jelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Di ciri pertamanya adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang mengimani, meyakini kepada perkara yang gaib. Nah, iman itu adalah meyakini yang gaib. Allah gaib, para malaikat gaib, rasul-rasul bagi kita semuanya gaib, kecuali sahabat yang hidup di zaman Rasulullah. Tetapi bagaimana orang itu diangkat dari rasul juga gaib. Wahyu yang diberikan oleh rasul itu oleh malaikat itu juga perkara gaib. Nah, kemudian bagaimana proses wahyu kepada Nabi kepada Rasul terdahulu juga perkara gaib. Kehidupan akhirat adalah perkara gaib. Nah, jamaah rahimahullah, sebetulnya mengimani kepada yang gaib itu sudah termasuk di dalamnya mengimani kehidupan akhirat. Tapi kenapa di akhir ciri orang bertakwa diulang lagi? Wa bil akhirati hum yuqinun. Akan kehidupan akhirat mereka orang-orang yang bertakwa itu yakin betul. Ini kenapa diulang lagi? Kalau tidak ada di umum tadi yuqinuna bil ghaibi. Saya sudah baca berbagai
penyebutan yang khusus setelah yang umum, ya, atau yang umum setelah yang khusus. Zikrul 'am ba'dal khas atau zikrul khas ba'dal 'am. Contoh di dalam konteks kita, nanti saya beri contoh konteksnya yang bahasa Arab. Contoh, ketika ada satu majelis pertemuan, di situ hadir gubernur, hadir forkompimda, hadir sekda, hadir wali dan roh, ya, kemudian hadir para undangan lainnya. Maka kalau si yang berbicara langsung saja dia jamaah, yang kami hormati para hadirin dan hadirat, masuk nggak di dalamnya gubernur? Jelas karena dia salah satu hadirin. Masuk nggak forkompimda, kemudian di situ Pangdam, di situ Kapolda, di situ Kajati, yang masuk akan dia dengan hadir. Kenapa kemudian tadi orang yang berbicara mengkhususkan yang kami hormati Bapak Gubernur, yang kami hormati para forkompimda yang hadir, yang kami hormati Bapak Sekda? Kan cukup saja tadi disebut secara umum. Kenapa disebut khusus? Karena orang ini ada kedudukan khusus dalam pemerintahan, di dalam masyarakat. Orang ini ada kedudukan khusus yang tidak boleh disamakan langsung dijamaah. Nah, itu bahasa Arab. Contoh, kalau kita berdoa langsung saja, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Udah cukup. Masuk kita, ayah kita, emak kita, nek kita, cik kita, guru kita, semuanya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang muslim, muslimah, mukmin, mukminah yang hidup yang mati. Udah cukup kan? Tapi kenapa kita Allahumma ighfirli? Ya Allah, ampuni dosa saya, wali-walidayya, orang tua saya, kemudian wali masyayikh, guru saya. Kenapa kita sebut ini khusus? Kemudian baru kita sebut lagi yang umumnya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Karena kita mau khususkan orang ini. Ya, maka oleh karena itu tadi saya sebut, kenapa Allah membuat lagi penekanan di ujungnya sudah ada di umum tadi bilu ini? Karena memang ya, keyakinan kepada kehidupan akhirat inilah yang sudah menjadi fondasi dalam kehidupan ini. Orang mau beribadah karena yakin kepada kehidupan akhirat. Orang tidak berani bermaksiat itu karena yakin kepada kehidupan akhirat dengan sesungguhnya yakin. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, di dalam kitab A'malul Qulub, pekerjaan hati, yang ditulis oleh Syekh Khalid bin Utsman As-Sabt, itu membahas salah satu pekerjaan hati itu adalah al-yakin. Nah, kalau kita lihat jamaah yang mulia, masalah umat kita sekarang ini, kenapa? Ya mohon maaf, misalnya kita ambil aja contoh paling simpel. Sekarang hitung semua orang ada dalam masjid ini, berapa jumlahnya dapat? Berapa orang doi ini yang menjadi tetangga masjid ini nggak ada uzur syar'i? Berapa? Kira-kira kalau kita bawa ke persentase laki-lakinya baru berapa yang ke masjid subuh ini? Berapa yang? Kenapa masih ada orang misalnya berani mengambil yang bukan haknya? Yang mohon dari birokrasi bisa memfiktifkan, memaaf, sogok menyogok. Ini masalahnya ada di yakin akan kehidupan akhirat itu masalah. Karena kalau yakin ini kuat, dia tidak akan menang. Maka jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat masalah umat ini sekarang tidak lagi di masalah tahu atau enggak tahu. Semuanya pada tataran tahu itu enggak tahu. Tapi yakin dengan apa yang tahu, inilah masalahnya. Maka ketika dibahas, ya, yakin itu, ya, apa? Yakin itu
adalah di dalam kitab tadi A'malul Qulub. Yakin secara definisi adalah al-ilmu wa izahatu asyakki wa tahqiqul amri. Yakin itu adalah pengetahuan terhadap sesuatu yang tak ada ragu sedikit pun terhadap apa yang diketahui itu. Itu namanya adalah yakin. Nah, sehingga dibahas apa beda yakin dengan tahu. Al-farqu bainal ilmi wal yaqin. Maka dijelaskan bahwa al-ilmu tu'ariduhu syukuk wal yaqin la syakka fihi. Ilmu itu masih bisa dihinggapi keraguan-raguan. Pengetahuan itu masih berpeluang dihinggapi keraguan-raguan. Kalau yakin tidak ada ruang ragu masuk. Misal kita tahu, dari mana kita tahu? Dijelaskan oleh Al-Quran, dijelaskan oleh hadis-hadis yang sahih, dijelaskan lagi oleh para ulama. Ada azab kubur, tapi dalam otak kita masih ada ma'iknyonadu. Kita diberitahu tentang bagaimana dahsyatnya azab neraka. Sudah tahu kita, tapi masih ada di otak kita ma'iknyonadu. Bagaimana sulitnya berjalan di atas serat yang dibentangkan di atas neraka. Diberitahu kita, sudah tahu, tapi masih ada ma'iknyonadu. Ini pengetahuan berpeluang untuk masuk ragu. Tapi yakin tidak ada ruang ragu masuk. Maka di antara definisi yakin secara istilah dibuat para ulama adalah apa? Musyahadatul iman bil ghaib. Meyakini perkara yang gaib secara iman seolah-olah sudah tengok dengan mata. Itu makna yakin. Meyakini perkara gaib kehidupan akhirat gaib semua. Mulai daripada setelah mati dihidupkan lagi, belum ada orang yang balik cerita ke kita. Adanya anak kubur, belum ada orang yang cerita ke kita. Kecuali diberitahu, dia hadis diberitahu. Nah, jamaah rahimakumullah, meyakini perkara gaib dengan iman seakan-akan sudah tengok dengan mata kepada, itu namanya yakin. Maka ada seorang salafus salih itu menyampaikan kepada teman-temannya apa? Ra'aitul jannata wan nar bi'ainayya haqiqatan. Saya sudah tengok neraka surga dengan mata saya betul-betulan. Orang yang dengar itu terkejut. Bagaimana caranya? Bahwa dia bilang sudah tengok surga neraka dengan matanya haqiqatan, betul-betulan. Sedangkan surga neraka perkara gaib, bagaimana dia tengok? Maka ditanyalah kepada dia, kaifa ra'aitahuma? Bagaimana kamu melihatnya? Kan orang-orang kalau bisa diberitahu bagaimana kan juga mau ikut cara yang dia tempuh, dia bisa tengok surga dengan neraka betul-betul dengan mata. Apa jawab orang ini? Ra'aituhuma bi'aini Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tengoknya melalui kedua mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya enggak tengok, tapi Nabi waktu Isra Mi'raj dinampakkan oleh Allah keadaan surga, keadaan neraka. Nabi pulang cerita tentang itu kepada kami, maka kami sudah tengok itu sesungguh-sungguhnya. Yang tengok bukan saya, Rasulullah. Tapi Rasulullah beritahu saya, maka saya yakin dengan itu enggak ragu sedikit. Maka dia katakan tadi, saya sudah tengok surga dan neraka dengan sesungguhnya. Ketika ditanya yang tengok Rasulullah beritahu, maka saya yakin dengan itu sesungguhnya. Maka jamaah rahimakumullah, kita tadi disebutkan bahwa apa pentingnya yakin. Al-yakin ruhu a'malil qulub.
alladzi alaihi badaru. Diambil dari kitab Madarijus Salikin. Yakin itu adalah ruhnya seluruh pekerjaan-pekerjaan hati. Pekerjaan-pekerjaan hati itu akan mengasas kepada yakin. Kalau yakin ini bermasalah atau lemah, semua amal-amal hati lain akan lemah, akan bermasalah. Apa aja pekerjaan hati? Di antaranya al-khauf, dan juga sama sinonim kalau ada membedakan nanti secara detailnya, al-khasyah, takut kepada azab Allah. Ini pekerjaan hati. Maka orang yang lemah keyakinannya akan lemah rasa takutnya kepada azab. Apa pekerjaan hati lagi? Kebalikannya persis. Ada apa? Mengharapkan nanti dapat balasan nikmat surga, namanya al-raja. Ini akan melemah ketika yakin lemah. Apalagi pekerjaan hati adalah at-tawakkal. Bagaimana kita ketika bersungguh-sungguh bekerja membawa keyakinan lagi keberhasilan apa yang kita buat, bukan karena kita, tapi masih tergantung dengan masyiatullah. Ini akan bermasalah kalau yakin kepada masyiatullah bermasalah. Apalagi pekerjaan haji, ar-ridha. Bisa kita menerima apa yang kita bisa dapat karena kita yakin bahwa Allah yang memberi, Allah yang menahan. Jadi semua pekerjaan-pekerjaan hati itu asasnya adalah yakin. Maka jamaah rahimakumullah, seorang tabi'in ini kalau dalam istilah kajiannya ilmu hadis, bukan hadis tapi athar. Nah, selain dari Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in itu namanya athar. Al-Hasan mengatakan apa? Bil yaqini tulibat al-jannatu wa bil yaqini huwiba minan nar. Karena yakinlah orang akan beribadah dia dapat surga. Karena yakinlah orang meninggalkan maksiat karena takut daripada azab neraka. Wa bil yaqin utiyat al-fara'id wa bil yaqin subira al-haq. Karena yakinlah kewajiban-kewajiban ditunaikan. Karena yakinlah orang bersabar dalam mempertahankan kebenaran. Imam Ahmad ketika diuji di zaman Khalifah Al-Ma'mun dan 3 khalifah yang dipengaruhi oleh pemikiran Mu'tazilah, maka ulama diuji Quran makhluk atau bukan. Maka Imam Ahmad yang yakin Quran itu kalamullah bukan makhluk, dicambuk, diinjak-injak, dipenjara 28 bulan, tetap mempertahankan kebenaran dan bertahan untuk itu. Enggak akan mau melakukan itu kecuali dengan yakin bahwa Quran itu kalamullah bukan makhluk, dan mengatakan makhluk bermasalah dengan Allah di akhirat nantinya. Jamaah rahimahullah, para ulama selanjutnya membahas apa? Membahas tentang maratibul yakin, tingkatan-tingkatan yakin. Maka yakin itu paling rendah tingkatannya itu adalah ainul yakin. Di atasnya adalah apa? Ainul yakin. Di atasnya lagi apa? Haqqul yakin. Bagaimana membedakan ini? Syekh Khalid bin Utsman As-Sabat mengatakan bahwa apa? Ainul yakin itu disebut dalam surah At-Takatsur. Kalla sawfa ta'lamuna 'ainal yaqin la tarawunna al-jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Sedangkan hakul yakin ada di mana jemaah rahimahumullah? Ini sedang dijelaskan dalam surah Al-Waqiah di ayat 95. Inna hadza la huwa haqqul yaqin. Bagaimana membedakan ini? Ya. Dicontohkan kepada Nabi Ibrahim, itu tahu Allah Maha mampu menghidupkan yang sudah mati.
Dan Nabi Ibrahim tak ragu sedikit pun akan kemampuan Allah menghidupkan yang sudah mati. Berarti Nabi Ibrahim sudah ada ilmu yakin. Tapi Nabi Ibrahim di Al-Baqarah 260 meminta lagi kepada Allah apa? Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada Tuhannya, tunjukkan kepada aku bagaimana engkau menghidupkan yang sudah mati. Qala awalam tu'min. Kamu Ibrahim tak percaya ya aku mampu menghidupkan yang mati? Kata Allah, qala bala, aku percaya. Kata Nabi Ibrahim, walakin liyatma'inna qalbi, tapi biar hatiku lebih tenteram lagi. Maka Allah perintahkan ke Ibrahim apa? Fakhudh arba'atan min at-tayr. Kamu ambil 4 ekor burung. 4 ekor burung. Kalau dalam tafsir dikatakan burung ini ada nama, dipahami dari konteks ayat namanya siyatul kalam. 4 ekor burung yang ada namanya, katakanlah perkutut, nuri atau apa ada. Ya, itu kira-kira aja ada namanya. Lalu apa Allah perintahkan? Fasurhunna ilaika. Kemudian kamu bawa itu burung 4 ekor, kemudian kamu sembelih. Kau dah mati burungnya. Kemudian kamu cincang-cincang ke 4 burung tadi. Lalu dagingnya kamu lawak-lawak. Ya, kamu aduk. Berarti ke 4 burung kau dah bercampur dagingnya. Lalu setelah itu kamu bagi ke 4 daging yang sudah bercampur tadi. Berarti dalam satu tumpuk bisa ada ke 4 bagian daripada burung tadi. Semuanya ada kulit jabadan minhunna juz'an. Taruh ke 4 tumpuk tadi di setiap bukit ada 4 bukit, 4 tumpuk 4 bukit. Berarti burung waktu disembelih tak mati, dicincang-cincang lebih mati lagi, dilawak-lawak dagingnya kawan-kawan daripada tawar malam. Summa ta'quna ya'tina kasaya. Kemudian kamu panggil lagi burung itu 4-4-nya. Dalam hitungan detik burung itu datang lagi ke 4-4-nya. Bagaimana kuasanya Allah? Jadi Nabi Ibrahim berpindah dari ilmal yakin kepada ainal yakin. Orang yang yakin kepada nikmat surga dari apa yang diberitahu oleh hadis, oleh Al-Quran, maka dia sudah sampai ke derajat ainal yakin. Ketika nanti di akhirat dia tengok nikmat surga dengan mata kepala dia, ini naik derajat kepada ainal yakin. Ketika dia sudah menikmati nikmat surga, dia sudah sampai kepada haqqul yakin. Contohkan ini oleh Syekh Khalid Ibni Utsman As-Sabar ke Madu. Ini ada ke Madu. Jadi kalau ada orang yang jujur bilang ke kita, saya punya madu asli, saya ambil sendiri di pohon. Karena orang ini jujur, tidak pernah bohong. Kita sudah punya pengetahuan yang yakin dengan bahwa dia punya madu asli. Nah, kemudian di sore hari dia bawa madunya. Nyadu bagaimana kita cokor yang asli. Berarti kita naik kepada ainal yakin. Setelah itu kita minum madunya, hakul yakin asli. Nah, itu perbedaannya, kata Syekh tadi Khalid bin Utsman As-Sabar. Jamaah rahimahullah, yang paling penting terakhir adalah bagaimana cara supaya yakin kepada kehidupan akhirat ini, terutama tadi melekat di dada kita, tidak bisa masuk ruang ragu sedikit pun. Yang dengan itulah akan mendorong kita untuk beramal. Yang dengan itulah akan menghentikan kita untuk bermaksiat. At-tariq ila tahqiqil yakin, ini yang dibahas. Yang pertama tentunya adalah apa? Al-ilmu. Yang pertama adalah perlu pengetahuan. Karena tak mungkin meyakini sesuatu yang tak tahu. Misalnya ada orang bilang, si A hana dulu ni, yakin dulu, Pak Dokter, hana dulu, kan tak mungkin. Lo yakin si A hana dulu,
Maka oleh karena itu perlu menghadiri majelis-majelis pengajian yang menjelaskan tentang perkara-perkara gaib yang mesti kita imani, supaya kita paham tadi tentang perkara-perkara gaib tadi. Kalau mengimani akhirat itu apa saja yang mesti kita imani? Itu perlu pengetahuan. Karena nggak mungkin meyakini sesuatu kalau nggak tahu. Yang kedua adalah al-azmu al-jazimu ala al-amali bi mardhatillah. Harus punya kekuatan yang komitmen yang kuat untuk hanya melakukan yang Allah ridho. Karena iman kita ini sifatnya yakin tadi iman. Iman siapapun itu fluktuatif sifatnya. Yazid wa yanqus dalam hadis sahih. Yazid bil ta'ah wa yanqus bil maksiat. Maka kalau kita komitmen dalam ketaatan, maka iman kita ini akan bertambah. Tapi kalau kita melibatkan di dalam maksiat, kita yang memboros iman kita. Maka harus ada tadi komitmen al-azmul jazim lil amali bi mardhatillah. Yang berikutnya adalah apa? Mufaraqatus syahawat wal hudud an-nafsaniyah. Harus punya kekuatan untuk mengendalikan syahwat. Kalau kita melibatkan diri dalam syahwat, ya syahwat kepada harta, syahwat keperluan, ini akan terkuras keyakinan kita. Tengok orang mobilnya mewah, tapi dia korupsi. Nah, kita kemudian melakukannya, dia mau rumah dia mau tapi jangan cara kalau kita dia mampu. Terkuras ininya kita. Yakin kita terkuras kalau kita mau berusaha. Kemudian jemaah rahimahullah apa berikutnya yang disebutkan adalah apa? At-tafakkur fil adillah allati tusil ila al-yaqin. Kita melakukan tafakkur kepada dalil-dalil, baik itu dalil ayat dan hadis dan juga dalil-dalil kauniyah yang mengantarkan kita kepada yakin akan kehidupan akhirat dan segala konsekuensinya. Yang terakhir sekali adalah apa? Tentu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi yakin yang sempurna. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila, iman yang sempurna, wa yaqinan shadiqa, keyakinan yang kokoh, enggak ragu sedikit pun. Atau doa juga yang sering doakan Nabi adalah Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, berikanlah kami rasa takut. Yang rasa takut itu akan menghalangi kami bermaksiat kepadamu. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Beri kami ketaatan kepadamu yang dengan itu kami bisa masuk surga. Wa min al-yaqin, berikan kami ya Allah keyakinan ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, yang dengan itu apapun musibah dunia di mata kami itu kecil. Karena dunia ini paling berat musibahnya hubungan mati. Tapi di akhirat nanti musibahnya tak mati lagi. Ketika dibakar dalam neraka sudah hangus kulitnya, dibuat lagi kulit baru dibakar lagi. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Setiap mau keluar dari neraka dikembalikan lagi, dibakar lagi, hangus lagi, dibuat lagi, dibakar lagi. Maka musibah dunia ini kecil kali, tidak akan dipilih lagi, tidak dapat jabatan kecil kan, pesantren Quran kecil kan. Tapi musibah akhirat yang paling besar. Jemaah rahimahullah, saya dulu dengan dua ayat. Yang pertama adalah di surah Yunus ayat 7 dan 8 tentang orang-orang yang tidak meyakini kehidupan akhirat. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun. Orang-orang yang tidak menghendaki bertemu dengan kami, kata Allah, artinya tidak menghendaki kehidupan akhirat, tidak
walladzina hum an ayatina ghafilun. Diingat-ingatkan oleh penceramah, diingatkan oleh Allah, diingatkan oleh Rasulullah. Apa ini? Banyak orang kita bilang apa dari Jawa Barat, wah kira kita punya mereka mudahnya di dunia, bukan akhirat. Wa hum an ayatina ghafilun. Orang ini seperti apa? Ulaika ma'wahum nar. Orang ini tempat kembalinya adalah neraka di akhirat nantinya. Jamaah rahimahumullah, di surat Saba ayat 20-21 Allah mengatakan walaqad saddaqa 'alaihim iblis dhannahu fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin wa ma kana lahu 'alaihim min sultan illa lin'alama man yu'minu bil akhirati mimman huwa 'anha bisyak. Ini kisah kaum Saba sebetulnya, tentu juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa iblis itu tidak ada daya menggoda orang-orang yang yakin kepada kehidupan akhirat. Tetapi iblis itu akan punya kekuatan menggoda kalau orang yang tahu akan kehidupan akhirat. Mudah-mudahan